Bisa tidur. Habis bersih-bersih, terus tidur. Jalan. Ini sudah waktunya tidur, Lan. Kamu harus tidur. Si Mulan lagi mandi, membersihkan kakinya. Mukanya juga harus dibersihkan, Lan. Terus nanti tidur, ya. Begitu itu si Mulan kalau lagi membersihkan kakinya dengan lidahnya yang sangat panjang. Matamu menyala sangat tajam, Lan. Bersihkan semua, tubuhnya dibersihkan semua. Habis itu terus tidur, ya. Tuh punggung-punggungnya, tuh pantat-pantatnya semua dibersihkan. Jangan tidur. Matamu menyala kuning, Lan. Kadang kamu nyala putih, kadang kamu nyala kuning, kadang kamu nyala merah. Kamu waktunya tidur kok nyalanya kuning. Kalau nyala kuning itu berarti kamu ngajak main-main, ya, Lan. Gak mau waktunya tidur, ngajak main-main itu gak mau. Tidur aja. Oh, nyalamu kuning itu, kamu ngajak main itu. Bisa tidur. Oh, nyalanya sangat menyala sekali dengan kekuning-kuningan. Berarti kamu itu ngajak main itu. Kalau nyalamu gak gitu, bisa tidur ya, gak usah main. Nah, itu namanya mandi. Itu membasuh mukanya harimau itu seperti itu caranya. Nah, mukanya dibasuh dengan kakinya. Jadi kakinya itu dijilat-jilat dulu. Setelah kakinya basah, terus dibuat basuh mukanya untuk membersihkan itu apa ketek-keteknya, kotor-kotoran yang ada di mukanya, di kepalanya, di telinganya. Itu caranya dia itu menjilat-jilat kakinya. Jadi biasanya itu kalau di pinggir air, dia itu menjilat air terus dijilatkan ke kakinya. Setelah dijilatkan ke kakinya basah untuk membasuh mukanya, selah-selahnya mata yang ada keteknya, di telinga-telinganya. Itu caranya harimau mandi seperti itu. Itu yang secara alami seperti itu. Jadi kalau dia nggak ada air, dia juga susah.
Makanya dia sering minum, karena kalau habis minum dia biasanya langsung duduk. Kalau sudah duduk dia terus menjilat-jilat kakinya. Setelah itu kakinya basah, terus untuk menjilat-jilat mukanya, hidungnya. Dan kalau membersihkan itu jambangnya yang ada di leher itu, dia menggunakan kaki belakang biasanya untuk mengurai bulu-bulunya yang kempel, atau yang pokoknya yang istilah orang gitu, dia menyisir rambut itu pakai kaki belakangnya itu digaruk-garukkan ke situ jambangnya yang situ itu yang ke jambangnya yang situ itu, yang di sebelahnya leher depannya itu kan ada jambangnya itu. Nah itu digaruk-garuk pakai kaki belakang. Kalau untuk muka dia pakai kaki depan. Kalau pakai muka dia untuk membersihkan muka dia pakai dua kaki depan. Jadi untuk mulai dari telinga, muka sampai sekitar mata itu dia pakai kaki depan, dengan cara mengusap, dijilat-jilat dulu kaki depannya. Setelah itu untuk membasuh muka-mukanya pakai liurnya dia kalau malam itu di sini sangat banyak nyamuknya, sangat banyak sekali nyamuk. Tapi dia juga pinter, karena nyamuk itu nggak bisa ngegigit dia. Jadi nyamuk itu menggigit harimau nggak bisa. Yang bisa digigit dari harimau adalah hanya bagian-bagian tertentu, seperti di hidung dan di bibirnya itu bisa digigit. Untuk yang lainnya nggak bisa, seperti telapak kaki itu nggak bisa, itu sangat keras sekali itu. Jadi telapak kaki itu kalau nyamuk ngegigit itu nggak kuat, itu sangat keras. Cuma kalau di hidung yang saya kasihan itu, di hidung sama bibir itu lembut, jadi bisa digigit. Tapi kalau misalnya kita jagain, kalau tidur kita nyamuk kita usir, dianya yang kaget, itu yang nggak boleh. Jadi kalau kita mengusir nyamuk yang ada di bibirnya, di hidungnya, itu namanya bersihin muka. Itulah seperti itu cara membersihkan mukanya harimau, itu seperti itu. Yang belum pernah melihat harimau membersihkan muka itu seperti itu tadi. Jadi kita teruskan lagi. Kalau kita nyamuk itu kita usir dari nempel-nempel di bibirnya, di hidungnya, itu dianya kaget. Jadi cara untuk mengusir nyamuk kalau waktu tidur dia nempel di hidungnya, di bibirnya, itu dengan cara kita harus mengelus-elus bagian tubuh yang lain. Jadi kalau dia tidur itu posisi pulas, jangan sekali-kali menyentuh bulunya atau bagian dari tubuhnya, apalagi dengan gerakan-gerakan yang kasar. Dia akan kaget, karena dia punya naluri hutan yang cukup kuat harimau itu. Jadi sebelum kita memegang, harus kita paling tidak memanggil namanya. Jadi dia akhirnya itu tahu kalau yang menyentuh itu memang dia yang kenal sama dia gitu. Jadi akhirnya dianya nggak masalah disentuh. Nah, setelah disentuh nggak ada masalah, akhirnya kita elus-elus bagian tubuh yang lain. Setelah dia mendengarkan dia tidur itu dengar kalau itu kita yang megang, akhirnya
dia diam aja, tetap dilanjutkan tidurnya walaupun mereka sebenarnya udah tahu. Dan kalau sudah kita pegang, dia akan meneruskan tidurnya dengan mendengkur dan lain sebagainya. Nah, setelah itu baru kita bisa mengusir nyamuk-nyamuk yang nempel pada bibirnya, pada hidungnya, itu baru bisa. Nah, karena dia udah tahu bahwa yang memegang itu adalah kita gitu. Nah, dengan begitu dia nggak terganggu dalam tidurnya. Tapi walaupun begitu dia tetap tahu. Walaupun dia mendengkur sekalipun ada suara yang aneh, dia pun juga akan tetap tahu. Oh, itu berarti ada sesuatu yang lain. Jadi dia tetap aja dengar. Dan kalau memang itu suara itu tidak ia kenal, ya jadinya hanya kita. Justru dia akan lebih senang kalau misalnya kita pegangi dan lain sebagainya. Buntut mulut dowolan, ayo duduk, duduk, ayo duduk, ayo tidur, ayo duduk, ayo tidur. Jadi dia akan merasa terancam apabila kita itu mengeluarkan gerakan-gerakan yang mengagetkan dia. Dia paling nggak suka dengan dikagetin. Paling nggak suka dia dikagetin itu karena dia punya insting hutan yang sangat luar biasa. Makanya jangan sekali-kali membuat dirimu itu kaget. Satu, kedua, jangan kita main sesuai dengan nalur kita. Jangan, kita harus menyeimbangkan dengan naluri mereka. Maksudnya dengan gerakan kita atau apapun itu jangan sampai membuat dia terkejut. Karena kalau dia terkejut, walaupun yang ada di sekitar itu kenal dengan dia, tapi tetap aja dia akan menyerang karena rasa terkejut itu akan menjadikan refleks hutan mereka keluar. Nah, itulah harimau. Jadi harus benar-benar tidak boleh membuat dia kaget, tidak boleh membuat dia terkejut, dan kita harus selalu tenang. Jangan membuat dia itu menjadi dengan tiba-tiba mengeluarkan suatu gerakan yang membuat dia kaget, akhirnya dia akan keluar naluri-naluri aslinya dalam hutan. Itu akan membahayakannya di sampingnya walaupun orang itu kenal sekalipun. Jadi naluri mereka sangatlah kuat walaupun sejinak apapun. Namanya harimau tetap membawa insting-insting liarnya, insting-insting membunuh, insting-insting bermain. Dan cara bermain dia kan nggak sama dengan kita. Kita bisa berkira-kira, kira-kira yang saya ajak main itu, oh sinarnya sudah mulai biru kemulan, berarti kamu sudah nggak pengen main lagi, itu udah waktunya tidur itu. Jadi kalau instingnya itu keluar, oh kamu kok balik kuning lagi warnanya, itu sangat berbahaya. Jadi apapun alasannya, kalau binatang buas tetaplah buas. Binatang buas itu harus kita menyesuaikan dengan naluri mereka, karena ukuran mereka itu lebih kuat daripada kita. Jadi kalau mereka bermain, ya mereka menganggap bahwa seandainya bermain dengan kita, dia anggap sama dengan mereka kekuatannya dan lain sebagainya. Dia misalnya bermain sama harimaunya juga begitu. Dia akan bermain dengan kekuatan mereka, dengan cakaran mereka, dengan gigitan mereka.
Tapi kalau dengan kita seorang manusia, ya kitanya yang harus berhati-hati, karena itu sangat berbahaya kalau menyamakan antara kekuatan mereka dengan kita. Dianggap kita ini temannya dia, dia bermain dengan kekuatan dia memeluk dengan kekuatan dia menggigit dengan kekuatan, itu sangat berbahaya. Makanya sesuatu yang tidak kita tahu janganlah kita melakukan dengan gerusa-gerusu atau dengan sembrono, karena itu akan mencelakakan diri kita. Sudah tidur? Jadi kita harus benar-benar hati-hati dengan adanya semua itu, bukan asal-asalan. Pokoknya kita pengen bermain, ya sudah, kita bermain dengan kemauan kita, jangan seperti itu. Kita lihat apakah mereka mau bermain atau enggak. Kalau enggak, jauh usah kita bermain, itu akan membahayakan diri kita. Kalau dia mau bermain, ya nggak apa-apa, kita bermain, kan begitu. Bisa tidur lan, pinter, simulan, arek mulan, ayo tidur. Gak boleh nakal, bisa tidur, marah pinter. Loh, ngantuk gitu, ayo tidur. Kalau sudah ngantuk ya tidur. You sleep now, you know. You very 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 sleepy now, okay? Sleep and sleep. Tuh kok besar lagi matanya. Sudah ngantuk itu tidur. Udah ngantuk itu. Mukanya sudah sayu-sayu itu udah ngantuk itu loh, sudah ngantuk loh. Ngantuk tidur loh, matanya sudah sayu, ngantuk gitu. Itu namanya ngantuk. Tidur. Bisa tidur. Udah sayu, dia sudah ngantuk ruannya. Sangat ngantuk sekali dia. Memang dari tadi karena posisi hujan lalu saya tinggal ke masjid tadi, dia teriak-teriak manggilin terus. Akhirnya dia mondar-mandir, capek, terus ngantuk. Dia itu ngantuk, itu matanya udah sayu, itu sekarang udah tidur. Itu dia sangat cepat sekali tidur dan juga sangat cepat sekali dia untuk bangun. Itu naluri hutan dia seperti itu. Tapi sedikit pun ada suara kresek atau apa, jarak jauh sekalipun, dia pasti tahu, karena itu telinganya menjadi radar mereka. Jadi harimau itu punyanya telinganya ada radar. Itu kalau ada suara dia langsung belok ke arah suara itu. Kalau sesudah dia belok ke arah suara itu, langsung kok suara itu tidak ia kenal. Kalau misalnya dia ada suara saya gitu, mungkin itu radarnya itu yang di telinga itu udah terbiasa dengan suara saya, jadi dia nggak apa-apa, tetap aja tidur. Tetapi kalau suara itu suara orang lain atau suara-suara yang tidak ia kenal, ya langsung aja dia akan bangun dan dia akan mendengarkan dan melihat ada apa di sana gitu. Kalau dipastikan suara-suara itu bagi dia aman dan lain-lain, ya sudah, langsung ya diteruskan. Misalnya tidur, ya diteruskan tidur lagi. Tidur, sudah ngantuk tidur lah. Tidur, ayo berbaring tidur. Berbaring tidur, ngantuk gitu. Jadi demikianlah kira-kira yang sedikit bisa saya sampaikan, mungkin bagi anda yang berprofesi melihara harimau atau singa, mungkin bisa membantu bagi anda semua. Ya, cukup sekian, terima kasih.